Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi bersama saya Awi. Di sini saya akan mencoba membagikan tips cara memilih drone bagi Anda yang belum pernah membeli drone, yang masih kebingungan mencari drone seperti apa di rank harga 1 sampai 2 jutaan. Di sini saya punya 6 tips buat kamu yang ingin beli drone untuk dipakai di keadaan yang sedikit ekstrim. Yang pertama, belilah drone yang sudah bermotor brushless. Mengapa? Motor brushless ini lebih powerful, lebih bertenaga, dan lebih awet. Untuk ciri-ciri motor brushless itu yang berputar adalah magnetnya. Jadi kumparannya dia di sekeliling, atau kumparannya diam, sedangkan yang berputar adalah magnet. Sedangkan motor satunya lagi adalah motor brushed, itu yang berputar adalah kumparannya dan yang diam adalah magnetnya. Jadi teman-teman, belilah drone yang sudah bermotor brushless karena lebih bertenaga dan lebih minim perawatan. Tips yang kedua, belilah drone yang sudah ber-GPS. Bila perlu, beli yang sudah menggunakan optical flow juga, biar lebih stabil. GPS di sini fungsinya untuk menjaga drone agar tetap stabil walaupun tidak kita gerakkan. Jadi pada posisi diam seperti ini, dia tidak akan bergeser ke kiri, ke kanan, atau maju atau mundur. Dia akan tetap diam di tempat, dan saat kita terbang jauh sinyal drone dia terputus, maka drone akan kembali ke posisi awal dia terbang. Nah, berbeda dengan drone yang tidak menggunakan GPS. Saat kita terbang jauh dan sinyal remote terputus, maka drone akan jatuh di mana tempat dia sinyalnya putus. Oh ya, mengapa lebih bagus lagi jika sudah ber-optical flow? Nah, optical flow ini dia menggunakan sensor kamera. Jadi dia membaca warna yang ada di bawah drone-nya untuk mengunci posisi drone-nya di warna yang ditangkapnya. Tips yang ketiga, yang ketiga ini adalah teman-teman beli drone yang sudah bisa tilt up dan tilt down kameranya via remote. Karena di rank harga 1 jutaan itu ada beberapa drone yang sudut kameranya itu tidak bisa diatur melalui remote. Dia bisa diatur, tapi diatur secara manual sebelum terbang. Nah, saat terbang nanti kita akan kesulitan, tidak bisa mengatur sudut kameranya. Nah, ini sangat merepotkan. Ya, tapi ini sih opsional juga ya, tidak harus juga sesuai kebutuhan, tapi disarankan lebih bagus cari yang bisa tilt up dan tilt down. Tips yang keempat, cari drone yang ada slot memorinya. Di rank harga 1 jutaan itu ada drone yang tidak tersedia slot micro SD di drone-nya. Jadi dia hanya menyimpan file seperti semacam file screenshot di handphone kita. Jadi misalnya saat kita terbang dan koneksi agak buruk, pas kita memfoto atau merekam, maka yang kita foto atau kita rekam akan seperti apa yang kita lihat di handphone kita. Tapi jika kita membeli drone yang ada slot micro SD-nya, maka walaupun sinyal FPV atau sinyal monitor untuk monitornya kita terganggu, putus-putus atau apalah gitu, rekaman atau foto yang tersimpan di micro SD di drone akan tetap bagus. Tips yang kelima, belilah drone yang sudah menggunakan sinyal Wi-Fi 5 GHz sebagai sinyal monitornya atau sinyal Wi-Fi-nya. Tapi teman-teman juga harus lihat dulu spek dari
handphone teman-teman apakah sudah mendukung Wi-Fi 5 GHz, karena sinyal untuk monitornya itu langsung dipancarkan ke handphone kita. Jadi dia tidak seperti drone-drone canggih yang mahal-mahalan, dia tidak seperti itu. Kalau drone yang mahal kan sinyal untuk monitornya itu dipancarkan ke remote. Nah, baru dari remote ditransfer menggunakan kabel data atau menggunakan Wi-Fi ke handphone kita. Jadi walaupun drone-nya jauh berkilo-kilo itu masih bagus, tapi itu untuk drone profesional. Sedangkan untuk drone-drone kelas hobi itu sinyal untuk monitornya dipancarkan langsung ke handphone kita. Jadi pilih drone yang sudah menggunakan sinyal Wi-Fi 5 GHz karena minim interferensi, dan tentunya harus didukung dengan handphone yang sudah mendukung Wi-Fi 5 GHz. Oh ya, untuk jangkauan monitor untuk Wi-Fi 5 GHz itu ada yang tembus sampai 600 meter baru dia putus. Tapi ada juga yang tidak sampai 100 meter, ada yang 150 meter, tergantung kepekaan dari penangkapan sinyal di handphone kita. Tips yang terakhir atau yang ke-6, beli drone yang spare partnya banyak tersedia di toko-toko offline atau toko online. Spare part di sini seperti propeller atau baling-baling, terus baterainya, terus body, terus motornya, terus ESC-nya, flight controlnya, kompas, apa lagi? Gear bagi motor brushed itu ada gearnya atau ada shaftnya seperti semacam arm atau apalah, shaft gitu, kayak as, semacam as. Ya seperti itulah. Pokoknya pastikan spare partnya ada yang jual, karena yang sering rusak ini biasanya baterai dia kembung. Kalau kita salah merawat, menyimpan, baterai bisa kembung. Ya walaupun kita menyimpannya baik-baik, kadang karena faktor pemakaian juga bisa, walaupun dia tidak kembung, dia flight time-nya dia berkurang. Terus untuk propeller, nah propeller ini sangat rentan rusak saat kita nabrak, itu sangat rawan rusak. Itu di propeller dan di bodinya itu sangat rawan rusak. Di kaki drone-nya bagi drone-drone yang masih menggunakan landing gear atau kaki, itu juga rawan patah. Demikian 6 tips dari saya bagi kamu yang mau membeli drone, yang belum pernah membeli drone. Dan buat teman-teman yang sudah berpengalaman dalam membeli drone, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video blog lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.